Ya memang tampangnya kelihatannya saya ini kan orangnya tegas begitu. Oh, kelihatan galak Tapi gitu kalau Pak. sudah mengenal saya secara pribadi, Heeh. mereka itu insya Allah akan berbalik arah, berbalik 90 derajat. Yang kelihatannya tampangnya keras, tapi ternyata setelah kenal lebih pribadi dekat. kebanyakan lunak. Oh, Jadi masuk. merasa penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Masuk. Pendaftaran nikah tetap dibuka secara online melalui web simkahkemenak.go.id. Lalu permohonan nomor 2, permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat COVID-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda. Pasca ditetapkannya COVID-19 atau Corona menjadi wabah virus internasional menyebabkan berbagai layanan di berbagai lini mati suri. Tak termasuk juga dengan pelayanan kantor urusan agama. Kementerian Agama juga nampaknya saat ini agak terhambat melalui sebuah virus yang melanda di Indonesia. Bagaimana pelayanan nikah kantor urusan agama khususnya di Kecamatan Parangkubuto pasca adanya virus Corona? Hadir di studio pada kesempatan kali ini di Raffi Channel Bapak Sartono SAG, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangkubuto. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Saudara Raffi. Siap, terima kasih sudah hadir di studio saya untuk berbagi pengetahuan dan juga informasi tentunya terkait dengan pernikahan Pak. Ya. Sebelumnya mungkin kita nanti akan membahas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Tapi mungkin ada penonton yang mungkin belum tahu nih, Pak Sartono ini sebenarnya rumahnya di mana? Di Parangkubuto sejak kapan sampai hari ini sudah terhitung berapa lama di Parangkubuto? Ya oke, terima kasih. Saya mohon untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, siap. Nama saya sudah disebut tadi, Sartono Ahmad. Tempat tinggal saya sekarang di Mbaturno. Ya, kira-kira jarak tempuh saya 35 kilometer. Saya tugas di KUA Kecamatan Parangkubuto. Kalau tidak salah kurang lebih sudah 2 tahun ini. Sudah 2 tahun. Puasa yang lalu, 2 tahun yang lalu sampai sekarang, jadi akan melalui 3 puasa ini. Oh, 3 puasa. Ya. Di Parangkubuto gimana Pak? Betah Pak? Alhamdulillah adem ayem. Adem ayem. Ya, dibandingkan dengan tugas-tugas sebelumnya bagaimana? Di Parangkubuto lebih menikmati, lebih sejuk kah? Saya sudah bertugas itu kalau tidak salah 7 KUA yang sudah saya singgahi. Ya, setiap KUA punya, setiap daerah wilayah itu punya keunikan sendiri-sendiri sesuai dengan letak geografis dan latar belakang masyarakat masing-masing. Jadi saya sudah bisa membanding-bandingkan dari sekian wilayah yang sudah saya tugasi, semuanya ya ada sedikit perbedaan. Di Parangkubuto sendiri penilaiannya bagaimana masyarakatnya? Ya, alhamdulillah adem ayem, enjoy dan enak-enak saja. Warganya juga enjoy, warganya juga santun-santun, juga enak di dalam menerima pelayanan kami di KUA Kecamatan Parangkubuto pada khususnya. Sebelum kita ke materi pokok ini Pak, ini banyak yang beredar di masyarakat nih ya. Ada yang bilang gini, wah kepala KUA sekarang itu galak sekali. Gimana menyikapi itu Pak, kira-kira Pak? Ya memang tampangnya kelihatannya saya ini kan orangnya tegas begitu. Oh, kelihatan galak tapi gitu Pak. Kalau sudah mengenal saya secara pribadi, ya, mereka itu insya Allah akan berbalik arah, berbalik 90 derajat. Yang kelihatannya tampangnya keras, tapi ternyata setelah kenal pribadi kebanyakan lunak. Oh, jadi merasa penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Masuk.
Jadi memang tidak hanya bisa dinilai dari tampang saja tentunya. Kalau lebih dekat tentunya juga lebih akrab dan kenal. Dan saya juga merasakan itu kok Pak. Ya. Baik Pak Sartono, terima kasih. Perkenalan sudah dari Mbak Turetno, sudah hampir 3 puasa di Paranggupito. Dan mudah-mudahan ya kerasan di Paranggupito terus Pak sampai purna ya Pak, harapannya begitu. Kalau sampai purna ya tidak mungkin karena memang aturannya 4 tahun sekali harus dimutasi. Berarti tinggal 1 tahun nih pemirsa. Baik, kita langsung nih ke pokok pembahasan. Tapi sebelum kita bahas tentang dampak pernikahan yang sudah terjadi di bulan ini atau nanti di bulan depannya, boleh dong Pak disampaikan dulu tentang syarat-syarat pernikahan nih Pak, undang-undang pernikahan terbaru, termasuk mungkin yang mau nikah itu batas usianya seperti apa sekarang ini, beda nggak dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Oke, akan saya sampaikan ini tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia atau PMA nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Pada poin langsung saja ke pendaftaran kehendak nikah atau persyaratan administratif apa saja atau yang harus dilengkapi oleh masyarakat ketika mempunyai kehendak untuk mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama. Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan 1 surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin. Jadi sudah saya sampaikan itu belangko-belangkonya di desa sudah kami berikan aplikasinya. Jadi tinggal ngeklik nanti muncul belangkonya, tinggal mengisi dan tinggal ngeprint. Dilengkapi dengan fotokopi akta kelahiran. Jadi akta kelahiran ini wajib, tidak boleh tidak. Nah, ini wajib. Jadi bagi masyarakat atau warga yang akan menikah, kalau belum mempunyai akta kelahiran ya tetap harus memakai akta kelahiran. Jadi tidak bisa diganti dengan apa-apa. Misalkan ada yang masih berpikir pola-pola lama, kalau nggak ada akta menghadap kepalanya. Gimana Pak agar bisa menikah tanpa akta? Yang penting bisa jalan. Yang penting bisa jalan. Tidak ada sekarang pola-pola atau pikiran pola-pola lama seperti itu. Berarti harus lengkap. Ya harus. Karena zamannya sudah zaman seperti ini, tidak ada namanya pendekatan pribadi personal dengan kepalanya, bahkan memberikan sesuatu yang melanggar dari sumpah janji seorang pejabat untuk menerima sesuatu, untuk melegalkan sesuatu. Yang selanjutnya fotokopi kartu keluarga. Lalu surat rekomendasi perkawinan dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya. Misalkan Mas Raffi akan menikah ke luar Paranggupito, itu harus mencari selain dari prabot dari desa, harus mencari rekomendasi dari KUA Paranggupito. NA itu ya. NA. Yang F, persetujuan kedua calon pengantin, itu belangkonya sudah ada. Yang G, izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun. Ini belangkonya juga sudah ada. Yang kurang dari 21 tahun cukup dengan izin orang tua. Lalu izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf G, meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu. Yang I, izin dari pengadilan dalam hal orang tua wali dan pengampu tidak ada. Yang J, dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, yaitu bab batas usia nikah. Yang intinya batas usia nikah bagi calon, kalau Undang-Undang perkawinan 74 yang belum dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang perkawinan ini, batas minimal usia calon pengantin pria atau laki-laki 19 tahun. Laki-laki 19 tahun. 19 tahun, yang wanita 16 tahun. Tapi dengan adanya perubahan ini, maka batas usia minimal nikah calon suami dan istri sama.
19 tahun. Jadi baik laki-laki maupun perempuan harus 19 tahun. Nah, terus bagaimana dengan calon pengantin yang kurang dari 19 tahun? Maka harus mendaftarkan ke KUA lalu ditolak oleh KUA dengan diberikan penolakan karena kekurangan usia batas minimal nikah. Lalu untuk didaftarkan ke pengadilan agama, namanya mencari dispensasi pengadilan agama. Setelah sidang memenuhi syarat, nah yang harus ke pengadilan siapa? Calon mempelai berdua dan wali. Ini nanti di sana di sidang di PA, kalau PA sudah mengeluarkan surat izin dispensasi, didaftarkan ke KUA yang bersangkutan atau yang dituju, maka KUA akan melaksanakan pendaftaran pernikahan dan akhirnya dieksekusi, dilanjutkan dengan pelaksanaan pencatatan pernikahan. Baik, ya, ini jadi tentang umur pernikahan. Masih tapi ada bagi lagi? Yang sudah janda atau duda, yaitu menurut yang sudah janda sudah dianggap dewasa, ya, itu tidak perlu mencari surat dispensasi pengadilan karena sudah pernah bersuami atau pernah beristri. Ya. Jadi intinya garis besarnya bahwa untuk syarat pernikahan sendiri umurnya harus 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ya, saya kira juga mungkin masyarakat sudah banyak yang tahu, dan yang paling penting adalah jika usianya itu belum sampai 19 tahun harus pengadilan agama untuk melakukan persidangan. Ya. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya, persyaratan selanjutnya surat izin dari atasannya atau kesatuannya jika calon mempelai anggota Tentara Nasional atau TNI atau anggota kepolisian. Jadi kalau ada warga yang akan menikah dengan anggota TNI atau anggota Polri, itu perabotnya beda dengan masyarakat sipil yang biasa karena harus melengkapi surat izin dari atasan kepolisian atau atasan TNI di kesatuannya masing-masing menurut aturannya TNI dan Polri. Terus yang selanjutnya ini bagi yang suami yang akan berpoligami, lebih dari satu lagi, penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Jadi kalau saudara rapi mau menikah lagi, ya harus mencari izin poligami. Kemana itu, Pak? Ya ke pengadilan agama. Dan itu syarat-syaratnya juga tidak mudah. Jadi Mas Rabi harus bisa bersikap adil, mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua orang istri dan anak-anaknya nanti. Tapi kalau hanya maju bau hanya karena nafsu, ya tidak bisa. Ditolak nanti akan menyengsarakan istri-istri yang akan menjadi istrinya. Begitu. Siap. Jadi tidak mudah. Belum ada gambaran, Pak, kalau saya, Pak. Ya semoga tidak ada gambaran. Jadi nikah itu diniati sampai mati. Siap. Jadi hati-hati sampai jangan sekali-kali kita pisah kecuali Allah yang memisahkan. Siap. Terus selanjutnya bagi janda atau duda harus melampirkan kutipan akte cerai atau akte talak dari pengadilan agama. Jadi tidak bisa kalau cuma keterangan yang dibuat oleh RT, RW atau siapapun, kecuali surat akte cerai atau cerai gugat ataupun cerai talak. Terus bagi janda duda yang mati, atas kematian atau surat keterangan kematian suami istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati. Jadi kalau janda ditinggal mati atau duda ditinggal mati, itu bisa memakai akte kematian atau surat keterangan kematian suami istri yang dibuat oleh kepala desa atau lurah. Jadi sebaiknya kalau suami atau istrinya meninggal mencari akte kematian. Tapi kalau tidak punya akte kematian, cukup dengan surat keterangan kematian dari kepala desa atau lurah. Baik. Atau yang lainnya. Siap. Baik, terima kasih buat penjelasan tentang syarat-syarat pernikahan yang terbaru tentunya, batas usia maksimal. Jadi buat para
penonton Raffi Channel yang menyaksikan video ini yang mau nikah perlu diperhatikan bahwa usianya sekarang harus 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kalau belum sampai 19 tahun harus melewati masa persidangan di pengadilan agama. Baik, Pak Sartono, ini kita masuk yang kedua nih yang menjadi permasalahan sejak ditetapkannya COVID-19 atau virus corona yang meresahkan warga ini, Pak. Termasuk juga banyak sekali nih yang mau melangsungkan pernikahan yang diagendakan di bulan April, harusnya merayakan dengan suka-suka tapi harus ada aturan yang menentukan untuk pernikahan. Terus gimana nih, Pak? Kalau yang resepsi pernikahan di rumah kan jelas sudah dibatalkan karena dilarang pemerintah. Kalau untuk pelaksanaan pernikahan sendiri, protokolnya seperti apa nih bagi yang mau melaksanakan, Mas? Sudah daftar sebelum ada corona dan pelaksanaannya sekarang saat ada corona. Begini, ini surat edaran nomor P003 garis miring DJ titik Romawi 3 garis miring HK titik 007 garis miring 04 2020 perubahan atas surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan protokol penanganan COVID-19 pada area publik di lingkungan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Untuk itu perlu kami sampaikan ketentuan huruf E dan 3 poin A diubah menjadi pencegahan penyebaran COVID-19 pada layanan KUA. 1. Pendaftaran nikah tetap dibuka secara online melalui web simkah.kemenak.go.id. Lalu permohonan nomor 2, permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat COVID-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya. Jadi untuk mulai 1 April atau pastinya 2 April KUA sudah tidak bisa menerima pendaftaran nikah secara langsung. Jadi masyarakat diimbau untuk pendaftaran nikah secara online melalui web simkah.kemenak.go.id. Terus yang ketiga, pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020. Jadi untuk bulan Maret April ini kami menyelesaikan pencatatan pernikahan bagi pendaftar bulan Maret. Begitu. Jadi untuk yang April kami sudah tidak melayani pendaftaran kecuali masyarakat dimohonkan untuk mendaftar secara online. Pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA. Ini untuk kepentingan yang lebih luas. Terus 5, tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara daring online. Jadi personal melalui nomor telepon yang sudah kami pasang di pintu kantor Urusan Agama Kecamatan Parangkubito. Terus yang keenam, memberitahukan kepada masyarakat nomor kontak atau email petugas layanan KUA sudah kami pasang di KUA. Yang 7, pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan. Jadi misalkan saya menikahkan melalui video call atau IT sistem aplikasi yang lain itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Jadi begitu kira-kira yang baik saya sampaikan. Garis besarnya intinya yang sudah mendaftar nikah sebelum April 1 April atau 2 April itu tetap akan diselesaikan. Tentunya dengan protokol pengamanan agar tidak ada penyebaran COVID-19 atau corona seperti itu. Pengamanannya calon pengantin wali tidak lebih dalam majelis itu 10 orang. Majelis pernikahan tidak boleh lebih dari 10 orang. Jadi maksimal 10 orang. Syukur kurang dari 10 orang dengan memakai APD seadanya. Pertama harus memakai masker. Yang kedua harus pakai sarung tangan. Dan sebelumnya sudah cuci tangan pakai sabun atau zat yang lainnya yang bisa membersihkan bakteri-bakteri atau virus yang ada di
tangan kita. Seperti jadi, itu jadi harus memakai kaos sarung tangan dan masker berjarak 1 meter. 1 meter. Gitu, ya. Ada berapa pernikahan di bulan ini di Paranggupito? Di Paranggupito kalau tidak salah ada 4. Ada 4 yang sudah kami selesaikan ada 3. Besok Senin masih ada 1 yang akan kami selesaikan. Baik. Gitu. Oke. Untuk memperjelas terkait yang mau menikah, tetapi untuk bulan depan, Pak. Ini statement yang diterima oleh masyarakat itu bahwa KUA sudah tidak menerima pendaftaran lagi. Betulkah memang seperti itu? Atau mungkin tadi kan ada penjelasan bisa langsung mendaftar sendiri. Yang betul itu tidak boleh mendaftar nikah untuk katakanlah bulan Syawal atau habis Lebaran, atau sebenarnya itu masih bisa loh. Detailnya gimana, Pak? Begini, dari apa yang saya sampaikan tadi, mendaftar langsung ke KUA itu untuk bulan April ini tidak bisa karena memang SIMKAH webnya, aplikasi yang untuk kami masukkan data-data calon pengantin itu sudah ditutup diblokir oleh pusat. Jadi sementara ini belum bisa. Maka solusinya mendaftar sendiri melewati online. Berarti itu langsung ke pusat? Mendaftar sendiri, nanti yang menentukan di pusat. Nah, setelah mendaftar online diterima di pusat, nanti dapat balasan bukti bahwa calon pengantin itu sudah mendaftar, maka selanjutnya nanti calon pengantin melengkapi perabot-perabot fisik, bukti fisik yang sudah ditentukan dalam KMA yang sudah kami baca tadi. Jadi, perabot ya pakai perabot. Nah, setelah dapat bukti pendaftaran online, terus melengkapi perabotnya. Kemudian dibawa ke KUA. Nah, di online itu bisa menunjuk waktu sendiri. Tapi itu nanti kan yang ngatur pusat. Tapi untuk waktu tetap nanti walaupun di pusat disetujui, kami nanti yang ngatur tetap KUA karena pelaksana eksekusi terakhir adalah di KUA. Misalkan nanti pusat itu menyetujui jam 9. Nah, kalau kebanyakan kayak kami tidak bisa melaksanakan. Ini penting dan perlu ditekankan Pak Sartono ini. Tadi kan memang saat ini yang sedang dibicarakan di masyarakat, tidak boleh daftar nikah, tidak boleh menikah setelah bulan April ini kan. Kan penangkapannya seperti itu. Jadi kan intinya kan masih boleh kan? Masih boleh, cuman tidak daftarnya di KUA. Boleh kan, ijabnya boleh, tapi pendaftarnya sendiri langsung menuju ke linknya atau blognya dari Kemenak Pusat. Betul ya, seperti itu. Kalau nanti belum tahu bisa konsultasi ke KUA, insya Allah nanti KUA akan membantunya. Itu kira-kira Kak Raffi yang perlu saya sampaikan. Betul, terima kasih. Ya mungkin hanya itu saja beberapa informasi yang perlu kita sampaikan kepada khalayak umum masyarakat terkait dengan protokol pernikahan di COVID di masa-masa yang sangat mengkhawatirkan ini tentunya. Ya mudah-mudahan nanti buat masyarakat yang mau merencanakan pernikahan dengan adanya informasi ini diharapkan nanti dapat bisa memahami apa yang harus dilakukan ke depannya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke masyarakat Paranggupito khususnya terkait dengan pernikahan. Oke, terima kasih untuk pesan-pesan penutup ini kan saya sampaikan. Mohon masyarakat Paranggupito tidak perlu panik. Tapi aturan ini kita enjoy aja, kita santai aja. Semua ada solusinya. Pemerintah itu membuat aturan seperti ini ya untuk menjaga, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Karena dibebaskan, boleh melaksanakan resepsi, nikah diterima seperti yang kemarin-kemarin belum ada wabah ini, maka indikasi penularan COVID-19 itu akan lebih luas dan mungkin juga mengkhawatirkan karena namanya nikah itu kan dari mana-mana besannya, yang ngiring juga dari mana-mana, kita juga tidak tahu siapa yang bawa virus, di mana virus itu, karena kita sekarang baru bersama-sama untuk memerangi yaitu wabah virus yang tidak nampak oleh kasat mata kita. Nah, untuk itu insya Allah kami KUA Kecamatan Paranggupito siap untuk melayani konsultasi secara daring online baik lewat WA ataupun lewat telepon sewaktu-waktu kepada para petugas-petugas KUA Kecamatan
Parangkupito. Jadi demikian yang perlu saya sampaikan. Apabila di dalam penyampaian kami banyak hal-hal yang kurang pas, yang kurang jelas, mohon untuk konfirmasi langsung daring online secara personal atau datang ke KUA. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sartono sudah hadir di studio Raffi Channel berbagi informasi terkait dengan pernikahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Parangkupito khususnya. Amin amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, comment dan juga subscribe Raffi Channel untuk berbagi informasi di Parangkupito. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.